Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Heru Santoso, guru SD Negeri 2 Pasir Tangkil, dan saya Nur Hadi Irawan S dari SDN 1 Mekarsari Rangkas Bitung. Saya Evi Damayanti dari SDN 3 Tusi Kecamatan Bajasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Heru. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Adi. Ya, silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini. Baik Pak Adi, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Adi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi adalah kompetensi apa yang akan Pak Adi kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Heru, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, Plaster mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, itu yang akan Pak Adi kembangkan ya. Pertanyaan kedua kemudian kompetensi mana yang ingin Pak Adi kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan memilih salah satu yaitu mengenai mendengarkan aktif. Itu Pak. Jadi saya mengambil satu kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke. Indikator yang bagaimana yang Pak Adi inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, coach yang bisa menemukan suatu solusi ya, di mana nanti ketika memang permasalahan-permasalahan yang telah dialami atau dirasakan oleh saya, itu salah satu indikator yang akan saya lakukan Pak. Observasinya kali ini cukup sekian saja. Silahkan Pak Adi melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya Pak Adi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak. Siang Devi. Ya, gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya. Baik Ibu, ada apa nih pagi-pagi tadi ya telepon ke saya minta janjian ketemuan gitu. Akhirnya saya alhamdulillah nih bisa menyempatkan waktunya. Ada apa gitu Bu? Kayaknya ada yang harus dibicarakan gitu kan. Iya Pak, betul sekali. Saya ingin membicarakan sebuah permasalahan ya Pak, yang akhir-akhir ini sering saya alami, yaitu tentang manajemen waktu Pak. Baik. Karena kan sekarang di sekolah juga lagi sibuk-sibuknya ya Pak, lagi mau ada akreditasi. Kemudian saya juga sebagai komite pembelajar di sekolah penggerak ya Pak, dan di rumah juga tidak bisa memanajemen waktu dengan baik karena kadang-kadang tugas sekolah kita bawa ke rumah, sedangkan di rumah juga kan orang rumah butuh kayak anak-anak kan butuh makan, suami butuh perhatian kita, gitu. Seperti itu Pak permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Baik Bu, kira-kira pada kesempatan ini ya kita sudah berbincang-bincang nih, apa yang sebetulnya akan Ibu utarakan lebih dalam sehingga nanti akan menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu alami pada saat ini. Iya Pak, jadi yang saya inginkan itu dalam percakapan kita ini bagaimana solusinya ya.
ketika saya supaya bisa memanajemen waktu dengan baik Pak, ketika di sekolah dan ketika di rumah juga. Jadi saya ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik, seperti itu Pak. Baik Bu, tentunya memang ada beberapa hal ya setelah tadi saya mendengarkan apa yang telah keluh kesah Ibu ya telah disampaikan kepada saya. Di antaranya memang harus ada prioritas ya Bu ya, prioritas baik itu memang pekerjaan Ibu, apakah memang keluarga gitu. Jadi ada prioritasnya. Berkaitan dengan prioritas tersebut Bu, tentunya kan ada salah satu yang harus Ibu prioritaskan, di antaranya memang apa nih gitu ya. Silakan Ibu utarakan seperti apa dan apa yang akan Ibu prioritaskan dalam hal ini gitu. Iya Pak, jadi posisi saya itu kan sekarang sebagai komite pembelajar di sekolah penggerak ya Pak. Nah, saya juga diminta oleh Bapak Pengawas untuk mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan. Kemudian administrasi sekolah juga ya Pak, karena kan mau akreditasi harus segera ya Pak, harus segera dilaksanakan atau dibuat gitu kan. Kemudian belum lagi tugas di rumah. Nah, yang saya prioritaskan sekarang, jadi apa dulu nih, misalkan kayak akreditasi kan harus ya Pak segera mungkin. Jadi saya prioritaskan ketika kita mengajar kan tugas pokok saya ya mengajar. Nah, kita juga tidak bisa meninggalkan tugas mengajar begitu saja kan Pak, karena itu sudah tugas utama kita. Jadi ketika selesai ke KBM biasanya ada tenggat waktu 2 jam ya Pak, saya usahakan itu untuk menyelesaikan administrasi sekolah untuk akreditasi. Kemudian saya juga meminta kepada Pak Pengawas untuk sebentar lagi kita asesmen ya Pak. Nah, saya meminta bagaimana kalau setelah asesmen saja kita pemindahan ke guru-guru atau ke sekolah lain seperti itu. Dan di rumah juga saya tidak mungkin kan ketika kita pulang ke rumah saya langsung membuka laptop ya Pak. Pasti kan anak-anak juga butuh diperhatikan. Pulang sekolah mereka mau makan atau mereka mau sekolah agama, tanpa mau ngaji, kemudian ayahnya juga kan itu kita perhatian ya seperti itu gitu Pak. Baik Bu Epi, jadi pada hari ini tentang apa yang telah Ibu paparkan kepada saya ya. Kira-kira ketika berbicara prioritas atau skala ya, dari angka 1 sampai 10, posisi Ibu dalam pencapaian kira-kira di posisi mana? Ya, jadi ketika sekarang ya Pak, posisi saya sedang sibuk-sibuknya di sekolah ya Pak. Selain mengajar, kemudian komite pembelajar, dan di rumah juga pekerjaan yang kita udah seharian capek di sekolah ya Pak, kadang di rumah juga kita ingin istirahat. Kemudian pulang ke rumah dihadapkan lagi dengan situasi atau keadaan keluarga gitu kan yang tidak mungkin terus-menerus saya juga berada atau berhadapan dengan laptop saja. Jadi posisi saya sekarang ini kalau menurut saya sedang berada di posisi 6 Pak. Jadi ketika di level 6. Jadi ketika ingin mengerjakan ini saya ada yang terlewat. Ketika saya mengerjakan yang di sana atau yang itu ada yang terlantarkan gitu Pak. Jadi dalam posisi yang itu menurut saya di antara tengah-tengah ya Bu. Iya. Baik Ibu, sangat betul sekali ya apa yang telah tadi Ibu utarakan terhadap saya. Sungguh memang manajemen waktu itu sangat penting ya, dan sulit sekali nih ketika memang kita untuk melakukan hal tersebut. Kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu ambil nih melalui penyikapan permasalahan daripada hambatan ya atau gangguan, kira-kira apakah Ibu sudah mendapatkan atau menemukan solusinya? Kalau solusi ya Pak, saya juga mempunyai rencana. Jadi bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari ya. Manajemen waktu. Jadi ketika tadi saya bilang kan posisi saya itu ada di 6 ya Pak. Jadi saya berharap itu saya nanti bisa posisinya
minimal 9 lah Pak, karena 10 kan terlalu sempurna ya Pak ya. Jadi saya ingin posisi saya di posisi 9 ketika di sekolah untuk memanajemen waktu, posisi saya untuk bekerja di sekolah, ketika di rumah juga posisi saya menjadi ibu rumah tangga gitu Pak ya, sepenuhnya untuk keluarga. Kemudian ketika di sekolah saya jadi memprioritaskan pekerjaan mana yang seharusnya saya cepat selesaikan ya. Jadi ketika selesai mengajar, kemungkinan saya mengerjakan administrasi untuk akreditasi karena itu kan harus segera mungkin. Kemudian untuk pengimbasan itu saya juga sudah meminta waktu kepada Pak Pengawas bagaimana kalau misalkan setelah asesmen, dan alhamdulillah Pak Pengawas juga mengerti ya Pak, saya diberikan waktu. Dan di rumah juga pas pulang nggak mungkin ya Pak kita juga langsung istirahat. Kadang kerjaan sekolah juga masih ke bawah-bawah ya Pak ke rumah, dan kita juga, saya sebagai CGP kadang kan ada tugas-tugas yang di LMS itu yang belum kita selesaikan, dan itu juga harus bisa selesaikan di rumah kan Pak. Jadi kalau di rumah saya mengatur waktu setelah anak-anak dan suami terurus, baru saya menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya saya prioritas seperti itu Pak. Betul sekali ya Bu, pastinya memang dalam memanage waktu harus punya solusi yang memang harus Ibu pertimbangkan dari awal dan strategi yang dimana tidak semulus yang sudah Ibu rencanakan dari awal. Cuman pastinya Ibu punya bayangan ya, atau hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi terjadinya proses manajemen waktu tersebut. Kira-kira nih, apa rencana Ibu untuk melakukan manajemen waktu tersebut ya, dan pastinya kan keberhasilan daripada rencana yang Ibu lakukan itu gitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi daripada gangguan-gangguan tersebut itu? Iya Pak, cara saya mengatasi gangguan tersebut ya dengan kalau misalkan ada tugas tambahan lagi ya Pak, yang pertama itu saya mengendalikan diri, terus saya juga beristighfar ya Pak. Kalau kita lagi pusing-pusingnya kan Pak, banyak tugas, banyak kegiatan, lebih pada kita ingat kepada Allah bahwasanya apa yang sedang saya hadapi ini pasti ada jalannya. Jadi pasti akan Allah bantu gitu ya Pak. Kemudian komunikasi yang penting Pak, menurut saya, karena terutama di rumah ya Pak dengan keluarga, karena kan keluarga tidak tahu bagaimana pekerjaan kita di sekolah seperti apa. Jadi komunikasi yang penting menurut saya Pak, ketika di rumah dan di sekolah juga dengan rekan sejawat. Ketika kita mengkomunikasikan, pasti kan rekan sejawat kita juga mengerti ya Pak apa permasalahan kita. Kemudian pasti mereka juga akan membantu kalau mereka bisa membantu, seperti itu Pak. Baik Bu, pastinya kan tadi daripada komunikasi yang Ibu lakukan ya, tentunya kan ada komitmen ya, yang dimana terdapat skala prioritas nih Bu, baik itu pekerjaan yang sifatnya ya pekerjaan dari sekolah ataupun yang berkaitan dengan keluarga gitu. Nah pastinya prioritas pekerjaan tersebut itu Bu ya, Ibu sudah mengatur nih atau mengatur beberapa jadwal atau waktu ya, dimana Ibu harus berkomitmen terhadap rencana ini gitu Bu. Jadi selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Jadi komitmen saya itu terkait rencana ini bisa membuat list jadwal kegiatan Pak. Jadi kegiatan mana saja yang harus saya utamakan, kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama, baik itu di sekolah dengan rekan kerja maupun di rumah dengan keluarga. Ya, baik Ibu, betul sekali ya komunikasi yang sudah Ibu jalin, terus barusan juga Ibu menyampaikan bahwasannya akan membuatkan rencana ya, diantaranya membuat schedule time dan lain-lain. Selanjutnya sekarang nih, bagaimana umpan balik dari apa yang sudah Ibu
alami ya ketika berbicara seperti sekarang ini gitu. Iya Pak, terima kasih. Jadi umpan balik setelah kita ngobrol ini ya Pak ya, saya merasa perasaan saya menjadi lebih lega gitu Pak. Karena Bapak tahu sendiri kan kalau perempuan itu sebenarnya butuh teman curhat ya Pak. Jadi untuk ketika kita sedang banyak masalah, kita juga butuh curhat gitu ya Pak. Dan ketika saya ngobrol dengan Bapak, setidaknya beban saya juga berkurang karena saya juga sudah mendapatkan solusi karena Bapak juga ketika mendengarkan penjelasan saya, jadi Bapak meyakinkan saya juga ya Pak bahwa saya pasti bisa menghadapi situasi atau masalah yang sedang saya alami sekarang. Baik Bu Epi, terima kasih ya sudah menemukan solusi setelah berbincang dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan nih ke depan setelah kita berbincang-bincang nih, setelah kita berbagi apapun permasalahan yang telah Bu Epi alami gitu kan, pasti semua permasalahan ada solusinya itu ya. Bukan berarti saya menasihati ibu juga ya, cuman kita lebih kepada mencarikan solusi bersama gitu ya, sharing ya, agar bagaimana permasalahan ibu ketika memang tadinya mumet atau apa, biasanya kan kita kayak gitu Bu, ketika memang mumet kita sudah cerita dengan siapapun gitu kan, kadang terbesit hilang gitu kan, jadi tidak tidak ada di benak kita bahwasanya melekat gitu. Akhirnya ketika kita curhat lah, bahasanya curhat dengan rekan atau dengan kalau ibu di rumah dengan suami gitu kan, kadang hilang dengan sendirinya. Baik, mudah-mudahan ya ke depan nih, selain daripada tadi yang sudah ibu ceritakan, mudah-mudahan ibu bisa ketemu lagi nih ya. Di antaranya ibu nanti menceritakan hal-hal yang memang ibu sudah tidak bahasanya galau lagi gitu kan. Oh ibu udah press gitu kan, oh saya sudah mencoba nih karena tadi sudah membuat jadwal terus dan lain-lainnya, sudah menemukan solusi. Akhirnya ibu nanti ketika ketemu lagi dengan saya, kita sudah lain bicara gitu. Baik, segitu ya Bu ya. Iya betul Pak, terima kasih ya Pak sudah mau bertemu dengan saya dan sehingga saya juga sudah tidak merasa galau lagi ya Pak. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Pak Adi, Siap. bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah lancar Pak Ibu. Nah, dari proses coaching yang tadi sudah Pak Adi lakukan itu, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan atau didapatkan pada saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah saya sudah melakukan beberapa alur ya, sesuai dengan alur kita Pak. Di antaranya melakukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Oke Pak Adi, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi sebagai observer ya, proses coaching antara Pak Adi dengan Bu Epi ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, ke depan saya harapkan Pak Adi dan Bu Epi ini bisa menjalankannya di sekolah Pak. Siap Pak, insya Allah. Mungkin itu saja Pak Adi ya. Baik. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana Pak Heru kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Adi. Baik. Pak Heru, sebelum saya melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Heru ya. Yang pertama yang akan saya utarakan sebelum kita berdiskusi, di mana Pak Heru akan mendiskusikan mengenai yang pertama tentang rubrik penilaian, yang kedua khusus nih Pak Heru juga akan diamati oleh saya, diantaranya selain diamati dilakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Apakah memang sudah sesuai atau belum gitu, dengan alur kita yang telah kita pelajari pada modul ini. Kemudian bagaimana Pak Heru memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya, dan juga bagaimana Pak Heru dapat merespon atau menanggapi daripada pertanyaan dari coach ya. Nah, jangan lupa nih Pak Heru disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya proses kemitraan kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Heru, apa kompetensi yang akan Pak Heru kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, itu pertanyaan yang pertama ya Anda. Yang kedua Pak Heru, pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana dari ketiga tadi ya yang akan Pak Heru kembangkan daripada kompetensi yang sangat spesifik Pak Heru? Yang ingin diobservasi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang Pak Heru inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan saya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan saya itu, Pak Heru. Demikian itu ya Pak Heru, dari observasi yang akan Pak Heru lakukan melalui coaching terhadap si coach tersebut ya. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan Pak Heru nanti melakukan coaching dengan rekan Pak Heru. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Epi. Pak Heru, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Epi. Bu Epi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Heru. Bu Epi, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Karena saya sedang dalam posisi yang kurang enak nih Bu. Posisi sedang galau, merasa khawatir, jadi ingin berbagi cerita nih sama Bu Epi. Iya, sama-sama Pak Heru. Dengan sangat senang hati. Pak Heru galau dan khawatir kenapa ya? Gini Bu Epi, kondisi peserta didik saya sedang tidak baik-baik saja nih, atau sedang mengalami krisis kedisiplinan itu Bu Epi. Makanya saya agak sedikit galau dan khawatir gitu Bu. Nah, sekarang saya tanya, maksud krisis kedisiplinan menurut Pak Heru itu seperti apa ya? Itu Bu, jadi banyak di antara siswa-siswa saya yang memang sekarang itu sangat sering melanggar aturan Bu, aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, baik itu berupa peraturan maupun memang larangan-larangan yang sudah disepakati di sekolah itu mereka banyak yang melanggar. Di antaranya misalkan merokok, kemudian tidak memakai atribut sekolah, memakai sepatu selain warna hitam, kemudian juga ada yang bolos saat jam pelajaran. Nah itu diantaranya bukan kenakalan yang dilakukan oleh murid saya. Wah, ternyata banyak juga ya permasalahan peserta didik di sekolah Pak Heru. Pantas saja Pak Heru merasa galau ya. Lalu apa harapan Pak Heru dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya berharap Bu, semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu Epi. Jadi saya berharap peserta didik yang tidak nakal, kemudian juga mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu Bu Epi. Oh iya Pak, jadi kedepannya Pak Heru mengharapkan peserta didik yang selalu mengutamakan kedisiplinan seperti itu ya Pak ya. Karena itu kan menjadi modal ya Pak, menjadi modal utama ketika mereka berkarir. Jadi kalau diangkakan murid Bapak itu sekarang berada di level berapa ya Pak? Dari level 1 sampai level 10?
Kalau di angka 10 itu kan idealnya 10 ya Bu ya, idealnya saya 10 sudah sangat bagus. Kalau saya sih tidak muluk-muluk lah. Di angka 8 atau angka 9 itu sudah cukup bagi saya Bu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa gitu Bu. Nah, dari apa yang Pak Heru harapkan, kira-kira rencana ke depannya Pak Heru akan seperti apa? Rencana saya ke depannya, Bu Epi, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, rekan sejawat, atau juga dengan orang tua Bu. Itu nanti saya akan berdialog, berbicara dari hati ke hati bagaimana caranya meningkatkan kedisiplinan siswa. Iya, setelah rencana Pak Heru tersebut ya, kira-kira nih siapa yang akan Pak Heru libatkan dan siapa juga yang akan selalu mengingatkan Pak Heru? Saya akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah Bu, yaitu orang tua, siswa, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat atau guru-guru yang ada. Dan jadi saya akan sering berkomunikasi dengan para stakeholder tersebut, bagaimana caranya merubah kebiasaan-kebiasaan buruk siswa agar menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian Bu, saya juga selalu diingatkan oleh pimpinan ya, oleh kepala sekolah, dan senantiasa selalu menjadi guru yang sabar untuk mendidik anak-anak. Itu Bu. Iya. Dari rencana Pak Heru tersebut, kira-kira Pak Heru membutuhkan waktu berapa lama ya? Insya Allah saya maksimalkan Bu. Kira-kira 1 minggu ini saya akan mulai jalankan gitu. Oke, Pak Heru, dari percakapan kita siang ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah Bu Epi, dari awal saya ketemu dengan Bu Epi yang tadinya saya merasa galau, yang tadinya saya merasa kebingungan harus berbuat apa dengan kondisi siswa-siswa yang memang sering melanggar aturan-aturan sekolah. Tapi dengan pertemuan kita kali ini, dengan obrolan kita kali ini, saya mendapatkan diantaranya rasa percaya diri saya untuk bisa mengubah paradigma atau situasi yang ada di sekolah gitu. Iya, baik Pak Heru, setelah percakapan kita sekarang ini ya, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Pak Heru sekarang? Perasaan saya boleh dikatakan plong Bu. Beban saya berkurang lah. Yang tadinya memang berat, sekarang menjadi lebih ringan. Terima kasih kepada Bu Epi sudah mau mendengarkan curhat saya, sudah mau berbagi pengalaman, sehingga saya sedikit terinspirasi dan bisa punya niatan yang kuat untuk semangat terus mendidik anak-anak Bu Epi. Sama-sama ya Pak Heru, saya juga terima kasih Pak Heru sudah mau cerita dan terbuka kepada saya. Kira-kira Pak Heru, kalau kita ketemu lagi nih ya, Pak Heru mau cerita lagi tentang keberhasilan kedisiplinan peserta didik Pak Heru. Kemudian ceritanya pasti lebih seru lagi nanti ya. Oh iya Bu. Dengan senang hati Bu, pasti saya akan bercerita lagi nih ke Ibu di lain hari, lain kesempatan, apalagi setelah saya melaksanakan rencana-rencana saya yang tadi sudah saya jadwalkan itu. Ketika ada hasil, nanti saya kontak Ibu lagi, saya ingin curhat lagi ke Ibu tentang perkembangan yang sudah saya dapatkan gitu Bu. Baik Pak Heru, terima kasih ya. Saya tutup sesi coaching kita siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali ya Pak Heru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Heru, alhamdulillah ya telah melakukan coaching bersama Bu Epi. Bagaimana perjalanan daripada coaching yang telah tadi Pak Heru lakukan dari proses awal sampai akhir, apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Pak, tadi
coaching yang saya laksanakan dengan Bu Epi berjalan dengan baik dan yang Alhamdulillah baik. Nah, dari proses coaching yang telah tadi dilakukan oleh Pak Heru dengan Bu Epi ya, ada sedikit pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Pak Heru. Pertama, pertanyaannya, apakah Pak Heru sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang sudah dilakukan, diantaranya sesuai dengan indikator ketercapaian yang telah Pak Heru inginkan? Alhamdulillah Pak, tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak, diantaranya tujuan utama, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah saya lewati, itu sudah saya laksanakan satu-satu. Baik, terima kasih Pak Heru. Mudah-mudahan setelah daripada hasil yang telah Pak Heru lakukan melalui coaching dengan Bu Epi, mudah-mudahan Pak Heru sudah menemukan beberapa solusinya gitu kan. Mudah-mudahan ke depan Pak Heru bisa melaksanakannya di sekolah atau di kehidupan nyata Pak Heru. Baik, Pak Heru, terima kasih ya dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, Pak Adi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Adi ya. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik, pada coaching kita hari ini khusus saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian Kak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya proses kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Epi, insya Allah saya akan mengembangkan 3 potensi ya, diantaranya kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan terutama yang sangat spesifik sekali ya Bu. Saya akan mengambil satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Ya, kemudian terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Baik, indikator yang akan saya kembangkan diantaranya bagaimana saya dapat menemukan solusi daripada pemecahan permasalahan yang telah saya alami. Ya, demikian dulu ya Pak, pra-observernya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak Heru nih, kemarin sore ya pas saya telepon di waktunya yang kurang tepat nih, pas Pak Heru lagi nyetir. Jadi saya merasa mengganggu banget nih pada Pak Heru. Terus untuk kali ini nih, apakah nih Pak Heru tidak terganggu juga nih? Saya punya sesuatu nih yang berkaitan dengan permasalahan saya, terutama selaku dulu nih Pak Heru. Apakah bersedia Pak Heru dalam hal ini untuk membantu saya memberikan argumen-argumen berkaitan dengan permasalahan saya Pak Heru? Tentu saja bersedia Pak. Memangnya ada permasalahan apa, dan setelah obrolan kita ini apa yang Pak diharapkan? Alhamdulillah. Potong itu jawaban ya? Kali ya? Alhamdulillah. Atau balik ke bari. Ada yang milikan harapkan tuh kada dulu. Ya berarti alhamdulillah ya.
Siap, 3, 2, 1. Alhamdulillah Pak Heru, kalau memang Pak Heru tidak merasa terganggu ya, saya sangat berharap sekali nih setelah perbincangan yang akan saya utarakan kepada Pak Heru. Mudah-mudahan nanti di dalam perbincangan kita saya dapat menemukan solusi daripada permasalahan yang saya alami Pak Heru. Ya Pak Adi, saya sih sangat merasa senang ya apabila diajak diskusi ya, dialog tentang seputar pembelajaran sekolah, tentang perkembangan anak-anak di sekolah. Saya senang sekali Pak Adi. Nah kalau boleh saya tahu permasalahan yang seperti apa sih yang ada di sekolah Pak Adi itu? Jadi permasalahannya gini Pak, di dalam kelas itu kadang anak yang saya ajar, jadi beliau lebih kepada ngantuk Pak. Terus ada yang ngantuk gitu kan. Terus ada yang kadang tidak mau respect ketika saya sedang melakukan pembelajaran gitu Pak. Nah di situ saya sangat merasa apa yang saya lakukan sebagai guru itu memang belum maksimal gitu Pak. Sehingga itu menjadikan saya menjadi beban Pak, galau lah gitu. Itu Pak. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Bapak yang sulit memahami penjelasan dari Bapak dan kemudian juga memang ada diantaranya yang tadi Bapak sebutkan kurang respect terhadap pembelajaran, kira-kira apa penyebabnya Pak? Memang sedikit banyaknya mungkin penyebab daripada faktor tersebut itu Pak. Mereka diantaranya memang mengalami kesulitan daripada pembelajaran yang saya sampaikan. Kemungkinan ya Pak ya, kemungkinan apakah mereka memang pada saat malunya itu di rumah itu tidak belajar dengan baik gitu Pak, sehingga pas di dalam kelas memang kesulitan, dalam artian mereka tidak mau mengikuti dengan baik apa yang telah saya ajarkan gitu Pak. Iya, jadi faktor penyebabnya itu akibat kurangnya pengawasan dari orang tua ya. Artinya orang tua tidak mengawasi anak, memberikan arahan untuk anaknya belajar. Artinya pelajaran yang sudah disampaikan guru di sekolah itu dibuka lagi di rumah kan jarang yang dilakukan oleh anak-anak sekarang ya. Karena tidak adanya pengarahan dari orang tua gitu Pak. Memang Pak, saya sudah bertanya ya kepada beberapa orang tua ya, melalui biasanya saya japri Pak via WA gitu ya. Ada yang memang menjawab, mereka menyampaikan anaknya tersebut di rumah tidak belajar dengan giat gitu Pak, sehingga memang terjadilah di kelas mereka tidak efektif itu Pak. Jadi bagaimana respon orang tua ketika sama Pak Adi diajak berdialog tentang anaknya itu? Respon orang tua memang ada yang menyikapi dengan serius Pak, ada juga yang memang mereka menyampaikan kepada saya semata-mata Pak itu sudah menjadi tugas Bapak selaku guru gitu kan. Sehingga memang saya juga di situ menyampaikan kepada orang tua tersebut agar adanya kerjasama antara saya selaku guru dan orang tua selaku orang tua harus membimbing di rumah gitu Pak. Ya. Jadi saya berharap Pak Adi tetap melaksanakan tugasnya walaupun memang pemahaman orang tua yang agak sedikit berbeda ya. Tapi bagaimana setelah Pak Adi jelaskan bahwa memang tugas mendidik itu tidak hanya guru tapi juga tugasnya orang tua di rumah, apakah mereka paham dan mau menerimanya? Ada beberapa yang paham, ada juga beberapa orang tua yang memang mereka tidak mau tahu gitu Pak. Karena kalau di sekolah ya itu tugas Bapak gitu. Cuman ya sedikit-sedikit saya jelaskan, berikan arahan-arahan yang memang agar orang tua juga tersentuh gitu Pak, sehingga memang akhirnya orang tua mau menerima dan mau bekerja sama dengan saya Pak selaku guru. Baik Pak Adi, kedepannya kira-kira apa yang akan menjadi fokus Pak Adi di dalam merubah mindset orang tua di rumah maupun anak di sekolah agar belajar lebih giat lagi? Baik Pak,
saya sudah memiliki beberapa rencana ya Pak ya, rencana terkait menyikapi daripada hal yang saya alami tersebut itu Pak. Di antaranya terutama buat anak yang malas belajar Pak ya, malas belajar karena memang di rumahnya mereka tidak terlalu tidak didampingi dengan maksimal oleh orang tuanya, sehingga saya memanggil beberapa anak, terus saya panggil ke ruang guru, diberikan pemahaman. Ya. Nah, ketika memang mereka setelah saya panggil, setelah saya berikan pemahaman ada perkembangan atau tidaknya, tentunya saya tidak terlepas komunikasi lagi Pak dengan orang tua gitu. Seperti itu Pak yang rencana yang saya lakukan ke depan. Baik, luar biasa Pak Adi ya. Alhamdulillah kalau begitu saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa Pak Adi, dan saya harapkan Pak Adi bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada gitu Pak Adi. Baik Pak, insya Allah Pak Heru, saya akan bersemangat kembali untuk melakukan pembimbingan di kelas terutama ya, dan saya juga akan selalu berkomunikasi dengan intens terutama kepada orang tua Pak Heru. Oke, baik Pak Adi, kira-kira masih ada hal yang harus dibicarakan? Saya kira cukup Pak, dan Cukup, ya. memang alhamdulillah setelah saya bincang ya dengan Pak Heru, perasaan saya memang sudah sedikit hilang lah, plong lah bahasa kitanya ya. Sehingga memang setelah apa yang saya utarakan, Pak Heru memberikan semacam saran dan lain-lain, itu sangat saya terima, sehingga ke depan nanti mudah-mudahan saya bisa memperbaiki apa yang mungkin itu salah satu kekurangan saya juga ya selaku guru gitu, sehingga banyak anak yang memang ketika di rumahnya itu tidak sangat termotivasi gitu Pak, sehingga memang saya sangat merasa apa daripada perbincangan kali ini mudah-mudahan ke depan saya dapat melakukan perubahan-perubahan daripada saran dan lain-lainnya dari Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Heru atas segala sesuatunya, terutama waktunya ya Pak Heru yang sudah mau memberikan saran kepada saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih Pak Heru. Baik, sama-sama Pak Adi. Kalau begitu saya mohon pamit undur diri Pak Adi, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan Pak Adi ya. Baik. Insya Allah lah, mudah-mudahan kita ketemu kembali, dan setelah ketemu saya akan lain Pak Heru menyampaikan hal yang memang hasil daripada perubahan. Betul Pak Adi, betul. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Siap. Ya. Baik Pak Adi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching, berjalan dengan lancar dan semangat. Apa saja yang sudah dilakukan atau didapatkan pada saat coaching sesuai dengan indikator tercapaian yang Bapak Adi inginkan? Baik, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, diantaranya saya juga melakukan tujuan, terus identifikasi, terus selain identifikasi juga rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, jadi betul sekali ya Pak Adi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Itu juga sesuai dengan yang saya amati. Baik, Pak Adi, terima kasih sudah melakukan observasi atau coaching sesuai alur kita hari ini. Sukses selalu. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.